videonya ditonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Anakku kelas 7D. Mohon diharapkan untuk keaktifannya di pembelajaran daring ini. Karena keaktifan kalian membantu Pastor apakah penjelasan yang Pastor sampaikan sudah kalian pahami atau belum. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung tanyakan. Jika ada yang belum paham ya, seperti itu ya. Baik, langsung saja himpunan. Ya, himpunan, kita harus tahu dulu artinya nih. Ya. Di sini jelaskan bahwa himpunan itu sekumpulan benda-benda atau objek. Ya, benda-benda kan lebih dari satu ya. Benda-benda atau objek, sekumpulannya yang didefinisi atau dibatasi dengan jelas. Ya, tadi disampaikan oleh Aisyah seperti itu ya. Tapi di sini ada kata jelas. Paham ya? Contohnya bagaimana Pak yang disebut dengan himpunan? Ya semuanya kumpulan itu himpunan. Ya semuanya. Benda-benda atau objek kumpulan itu nggak semuanya himpunan. Yang disebut himpunan itu harus ada batasannya, jelas. Perhatikan yang warna hijau, ini contoh himpunan. Yang merah bukan himpunan. Kumpulan hewan berkaki 4 itu termasuk himpunan. Hewan berkaki 4. Ini yang menyebabkan kalimat ini adalah himpunan. Kenapa? Karena jelas batasannya. Hewan yang berkaki 4. Bisa sebutkan Khairan, hewannya berkaki 4, nak? Kucing, anjing. Walah, kamu bilangnya itu. Ada yang lain nggak gugup gitu? Itu kan nama hewan, bukan itu. Wah, kirain teman kamu itu. Oh iya, kucing, kambing, sapi ya. Ya udah guguk ya. Benar ya? Kan hewannya banyak. Ya, oke. Little pony ya. Oh, Little pony bukan hewan ya. Hewan tapi dia kuda atau apa ya? Bukan. Apa itu? Hewan mistis. Oh, mistis. Ya, yang penting jelas. Hewannya batasannya jelas, berkaki 4. Berbeda dengan yang sebelah kanan, bukan himpunan. Kumpulan hewan berbadan besar. Ada yang bisa menyebutkan hewan berbadan besar? Gajah. Oh, kalian bilang gajah itu besar. Ada lagi? Singa. Ada lagi? Kamu yakin bahwa gajah itu? Badak. Badak. Kalian yakin? Yang Bapak. Kenapa Lintang? Kalian yakin bahwa yang kalian sebutkan itu adalah hewan-hewan yang berbadan besar? Iya. Iya. Oke, itu menurut kalian. Bener nggak? Iya. Menurut informasi yang didapat dari seekor semut, ya kan? Kalau dia bisa berbicara, ayam itu besar, hewan besar. Bener nggak? Iya. Kalau kata kamu ayam? Iya, Bapak. Kecil banget. Kecil. Bapak. Ya, kenapa? Iya, tahu Bapak tuh mau ngasih tau kalau besar tuh relatif. Ya, good. Besar tuh relatif kan, Pak? Langsung dijawab oleh Lintang bahwa besar itu relatif. Makanya kenapa dia bukan himpunan. Karena nggak jelas. Intinya gini. Gampangnya ya. Kalau kata Lintang itu relatif. Gampangnya adalah kalau yang mengandung kata sifat, dia akan relatif. Artinya nggak jelas relatif itu ya. Menurut sebagian orang ya itu besar. Tapi kalau menurut orang lain itu kecil. Karena saya pernah melihat hewan yang lebih besar. Dinosaurus. Atau mungkin hewan apa gitu ya. Makanya berbadan besar itu kata sifat ya, maka bukan himpunan. Pokoknya yang mengandung kata sifat itu relatif, tidak jelas, makanya bukan himpunan. Apalagi di sini yang relatif nih, yang mengandung kata sifat. Berbunga indah, siswa pandai, siswa cantik, warna yang indah, berambut rapih, bilangan besar, bilangan kecil. Nggak ada bilangan besar, bilangan kecil ya. 100 Pak, bilangan besar. Saya dapatnya nilai 100, besar dong. Enggak, ada yang lebih besar lagi, 1000. Ada lagi besar lagi, 1 miliar. Jadi kalau bilangan besar nggak ada. Bilangan kecil pun nggak ada. Jadi relatif besar kecil itu sifat. Makanya yang mengandung kata sifat itu bukan himpunan. Yang himpunan gimana sih? Yang jelas. Kumpulan hewan pemakan rumput. Kambing, bisa sebutkan ya. Jelas kan? Sapi, kuda, jelas pemakan rumput. Bukan kata sifat kan? Jelas.
Kumpulan bilangan prima yang kurang dari 15. Batasan jelas. Bilangan prima dan kurang dari 15. Kumpulan siswa yang tinggi badannya. Tapi ada batasannya. Kurang dari 150 cm. Ya, bisa disebutkan kan orang-orangnya. Kan tinggal diukur aja. Lintang tingginya berapa. 160 misalkan. Ya, nggak termasuk. Khairan 120. Wah, berarti orangnya ini nih. Khairan nih. Kumpulan siswa yang tinggi badannya kurang dari 150 karena tinggi badannya 120 tadi. Saya lebih tinggi dari itu, Pak. Oh, maaf. Kamu berapa tingginya? 151. Kan 148. Oh, lebih pendek dong. Oh, berarti termasuk siswa yang tinggi badannya kurang dari 150 ya. Jadi jabatannya jelas, kurang dari 150 ini yang menyebabkan kalimat ini himpunan karena jelas. Bilangan asli yang kurang dari 1, bilangan genap yang kurang dari 2. Siswa SMP Lab School yang umurnya kurang dari 10 tahun. Nah, ini jelas. Cari aja orangnya. Ada nggak yang siswa SMP Lab School yang kurang dari 10 tahun? Nggak ada, Pak. Loh, nggak ada. Kenapa disebutnya himpunan? Kecuali SD. Berarti anak SMP umurnya yang di bawah 10 tahun nggak ada ya? Tapi kenapa disebutnya himpunan? Meskipun orang kuliah 9 tahun. ya, kenapa meskipun nggak ada orangnya, yang siswa yang kurang umur 10 tahun, nggak ada orangnya padahal kan ya? Ya. Karena batasnya 10 tahun. Batasan jelas 10 tahun. Meskipun nggak ada, ini disebutnya himpunan kosong. Meskipun nggak ada anggotanya, kosong, ya tetap disebut himpunan. Bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli itu paling kecilnya berapa sih? Ada yang tahu nggak? 1. Berarti ada nggak yang bilangan asli yang kurang dari 1? Tidak ada. Berarti dia kosong. Karena bilangan asli itu paling kecil 1. Kalau dibilangnya kurang dari 1, kosong. Tapi tetap disebutnya himpunan karena jelas. Bilangan genap kurang dari 2. Bilangan asli genap. Kayaknya nggak ada. Kosong juga ya. Bilangan genap asli itu yang paling kecil kan 2. Kalau kurang dari 2 kan nggak ada alias kosong. Tapi tetap disebut himpunan. Nama himpunannya adalah himpunan kosong. Sampai ini jelas ya. Yang mengandung kata sifat pokoknya bukan himpunan. Ayo, bantu Pak Asror. Ini ngacak lagi. Ayo, Khairan nomor 1. Jawab. Himpunan. Kenapa himpunan? Kenapa himpunan? Ganteng. Hei, kenapa himpunan, woi? Nomor 2, Aditya. Iya, Pak. Kenapa? Himpunan atau bukan nih? Yang 2. Kayaknya himpunan sih, Pak. Iya, oke. Ini kalian iya ya. Oke, kumpulan bilangan kecil. Agung Waksito, Kiki. Ini Agung Waksito ya, absen 3. Aisyah, absen 4. Aisyah, maaf, Agung Waksito absen 2 ya. Agung Waksito, tolong dong dikasih tahu Agung Waksito. Absen 2. Ini absen 3, Aisyah. Kumpulan hewan berbadan besar, himpunan atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, karena sifat ya. Yang 5, Alisha, absen 4. Ini absen 5, ini absen 6. Silakan dijawab. Ini absen 7, absen 8, absen 9, absen 10, absen 11, absen 12, absen 13, absen 14. Silakan siapa dulu yang mau jawab? Absen 2 sampai absen 14 nih. Baru Aisyah. Ayo. Kayaknya Alisa. Alisa, kumpulan bilangan asli kurang dari 1. Ada kata sifatnya nggak? ada. Kata sifatnya apa? Mengandung kata sifat nggak? Nggak ada, deh. Kalau tidak mengandung kata sifat, himpunan atau bukan? Bukan. Iya. Yang mengandung kata sifat, himpunan atau bukan?
Ayo yang lain. Berarti kalau yang mengandung kata sifat kan bukan himpunan. Ini nggak ada kata sifatnya ya. Berarti ini himpunan ya. Oke, makasih Aisyah, Alisa. Selanjutnya silakan absen 2, absen 5, 6, 7, 8. Mana nih? Kalau nggak jawab nanti nilainya nggak naik nih. Ya. Ini tercatat nih ada nomor-nomornya absennya ya. Nanti kan di upload. Oke, Akila silakan. Yo, waktunya nggak banyak. Apa? Bukan himpunan. Karena mengandung kata sifat, yaitu indah. Kalau tadi Aisyah bukan himpunan karena mengandung kata sifat, yaitu berbadan besar. Siapa lagi? Absen 5 dan absen 2 nih. Absen 2 mana nih? Agung Maksito. Ada nggak? Ayo yang lainnya. Koneksinya nggak stabil kayaknya. Nah, suruh chat kamu. Di chat. Di chat bisa nggak? Chatnya disable sama Bapak. Hah? Chatnya disable sama Bapak. Oh iya, chatnya pas disable ya udah deh. Lanjut, absen 5. Ini nggak ada orangnya nih, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nih. Kalau nggak jawab berarti nggak hadir ya. Nggak dianggap hadir, nanti diganti sama siswa lain. Ada lagi dikit kayaknya. Pak, aku nomor 11 kayaknya sih Apa? menurut aku sih bukan himpunan. Karena cantik Himpunan, ya. bukan himpuan. Himpunan. Oke, makasih. Saya Pak, absen Yandra. 12. Ya, absen 12. Himpunan itu Pak. Ya, iya himpunan ya. Oke, siapa lagi? Saya Pak, absen 10. Ya, absen 10. Bukan Pak, itu bukan. Bukan ya. Clarissa ya, karena mengandung kata pandai. Siapa lagi? Saya Pak, absen 14. Ya, 14. Itu himpunan. Ya, ini bukan atau himpunan nih, mengandung kata sifat nggak? Besar. Bukan nih. Bukan ya, mengandung kata sifat besar, kecil, pendek, tinggi. Dan nggak ada batasannya di sini, bilang besar apa? Nggak jelas ya kan? Kalau yang nggak jelas, mengandung kata sifat. 9, Mbak. Nama 9, iya Tivo. Itu himpunan, Mbak. Ya, ini tinggi badannya, meskipun mengandung kata tinggi, cuman jelas ya di belakangnya ada kurang dari 150, jelas. Oke, siapa lagi? Ayo, 78. Ayo. Password WA ya. Siapa sih kelasnya? Pak Roni ya. Ini Agung Maksito nggak mau nyaut nih. Nah, hadir nanti ya. Oh, ada. Kameranya nyala kok. Ya, maka dari itu. Wah, ini WA-nya online nih, maksud telepon nih. Yo, siapa lagi? 78? Sibuk kan kayaknya. Oh, benerin kok masuk. Oke, berarti nggak dianggap hadir ya. 78, nggak ada makhluknya. Kenapa Zoom-nya? Hah? Nggak tahu. Kamu jawab pertanyaan pasar ya di Zoom ya. Ya udah, silakan jawab. Nomor 2, nomor 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. 7 ada orangnya nih. Armadeo, Arsanti. Bukan. Bukan. Oke, Armadeo jawab bukan. Agung Maksito ya. Agung Maksito bilang bukan. Oke, makasih. Kiki. Siapa lagi nih? Absen 5, nggak ada orangnya ya. Andreo berarti nggak dianggap hadir. Armadeo nggak dianggap hadir karena nggak ada nih, disautin. 8, Arsanti. Nyala kok. Ya, ada orangnya nggak? Coba cek. Bukan. Videonya masih mati. Ya iya, nggak hadir berarti. Berarti password WA ya. Orang-orang yang nggak ada nih. Oh, Arsanti. Jawab, silakan. Ya, Pak. Ya, apa jawabanmu? Berkaki 4. Jawabannya iya. Ya, oke, good. Selanjutnya, ada lagi? 7, sebelum pasal laporan. 13, Pak. 13. Ya, Emil.
Bukan. Mengandung kata indah ya? Bukan. Oke, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Absen 7 belum ya? Belum. Ya, apa jawabanmu, Dio? Bukan. Bukan. Karena mengandung kata rapi ya. Oke, nomor 5. Andrew. Yes. Ya, apa jawabanmu, Andrew? Kalau yang tahu, Mas, sebelumnya kan sama aja, tinggal diacak ya, Khairan ya? Lintang ya? Iya, cuma diacak aja. Iya, Tapi hampir semuanya gak perhatiin. Pakai bang jacak aja, bukan ngetes doang. iya, dan tinggal lihat kata sifat aja. Ayo, 5. Wait, I lost my number. Oke. Iya, Andre apa jawabannya? Aku berarti yang nomor 6 kan? Ya, nomor 6, maaf. Kumpulan bilangan genap kurang dari 2. Ada kata sifatnya enggak? Dan jelas Bukan. enggak? Ya, ini himpunan atau bukan? Kalau mengandung kata sifat. Karena bilangan genap cuma 2. Oh, Andreo nggak apa-apa kalau memang nggak ada anggotanya disebutnya himpunan kosong. Nggak mesti harus ada anggotanya. Yang penting kamu mengandung kata sifat nggak? Nomor 6. No. No, berarti himpunan atau ya? No. Bukan himpunan. Kenapa? Oh, apa iya? Ini iya. Ini iya himpunan. Kenapa? Karena jelas batasannya bilangan genap yang kurang dari 2. Tidak mengandung kata sifat. Pokoknya kalau yang mengandung kata sifat itu bukan nih kayak kecil, besar, indah, terus rapih, pandai, cantik, indah, besar. Ya itu bukan himpunan karena mengandung kata sifat. Nah kalau ini kan nggak ada kata sifatnya, maka iya. Kalau kamu mengecek, Pak nggak ada anggotanya kan bilangan genap cuma sampai 2. Ya nggak apa-apa namanya himpunan kosong. Kosong, ya kan? Oke, lanjut ya. Ada yang bertanyakan silakan. Oke, nanti ada lagi nih ya. Nanti pas sebutin kalau nggak nyaut berarti nggak ada orangnya. Nggak tahu tidur atau main game kan nggak tahu. Oke, hafalin macam-macam bilangan berikut. Ada bilangan bulat. Bukan tahu bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif. Ya, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Kemudian ada angka 0 di tengahnya. Dan bilangan positif. Yang dimulai dari 1, 2, 3, dan selanjutnya. Bilangan caca, awas nih. Bilangan caca itu yang dimulai dari angka 0. Oke? Makanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan caca. Bilangan asli adalah dimulai dari angka 1. Ya, awas jangan sampai ketukar caca sama asli. Bilangan genap asli itu 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Khusus untuk bilangan prima, awas nih. Banyak yang keliru. Artinya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Yang dimulainya dari angka 2 ya. 1 itu bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulainya dari angka 2. Dan selanjutnya itu 3, 5, 7, 11. 9 bukan ya, bukan prima ya. Kenapa 9 bukan prima? Ada yang bisa menjawab? Karena bisa dibagi 3, Pak. Nah, arti dari bilangan prima kan hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Ya kan? 9. Oke, dia bisa dibagi dirinya sendiri, yaitu 9. Dan bisa dibagi oleh angka 1. Tapi ternyata dia bisa dibagi angka lain, yaitu 3. Ini yang menyebabkan 9 itu bukan bilangan prima. Kalau 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 itu ya hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Contoh 17. Dirinya sendiri yaitu 17 dengan angka 1. Ada nggak yang angka lain yang bisa membagi 17? Tak ada. Nah, itu prima. Awas, prima itu mirip-mirip kayak bilangan ganjil. Tapi nggak semua bilangan ganjil itu prima. Dan awas, prima itu ada yang genap, yaitu angka 2. Lagi? Ada yang tahu kenapa 1 bukan prima? Karena bisa dibagi. Ya, karena dirinya sendirinya. Karena diri sendiri sudah 1. Karena dirinya sendirinya 1. Dianya 1. Kan? Ya nggak? Sama-sama 1. Beda dengan angka 2. Kenapa 2 prima? Karena dirinya sendirinya 2 sama angka 1. Kan syaratnya dirinya sendiri dan angka 1. Makanya 1 itu bukan. 9 itu bukan. Pak Dio, ngapain? Oke.
Itu ya, ingat tuh bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9 bukan, 15 bukan, 21 bukan. Itu ya, cara menghafalnya ya. Next. Ya, menentukan anggota himpunan. Kamu tinggal menyantumkan angka-angka saja yang tadi kita hafalkan yang di sini. Harus ingat ya, nama-nama bilangannya ya. Oke. Dalam menentukan anggota himpunan, perhatikan. Dalam menentukan anggota suatu himpunan, tidak boleh ada anggota himpunan yang sama. Alias anggota himpunannya hanya ditulis 1 kali aja. Nggak boleh double, nggak boleh 2 kali. Itu ya, menyantumkan anggota himpunan. Selanjutnya, simbol N kecil, buka kurung, A kapital, tutup kurung. Ini dibacanya adalah banyaknya anggota himpunan. Oke, cara baca ini banyaknya anggota himpunan. Ya, disimbolinnya dengan kalimat yang banyak kayak gini nih. Oke, perhatikan contohnya. A adalah, ini ya, himpunan huruf yang membentuk kata makanan. Pertanyaannya adalah pertama, kamu diminta anggota dari himpunan A itu yang membentuk kata makanan. Yang kedua, B, N buka kurung A kapital, artinya tadi apa? Banyaknya anggota himpunan dari A. Anggotanya ada berapa gitu ya? N buka kurung A itu. Oke, cara mengeceknya, ingat tidak boleh ada yang double. Hanya 1 kali saja ditulisnya. M-A-K-A-N-A-N, makanan. Maka anggota dari kata makanan itu menjadi makan. M-A-K-N. Kenapa? Karena tidak boleh ditulis 2 kali. Apa yang 2 kali? Apa yang 3 kali? A dan N. Oke. A-nya ada yang 3 ya. Makanya cukup sekali aja. Tadinya makanan jadi makan. N-nya 2 jadinya 1. Gitu ya. Makanya makanan jadi M-A-K-N. Jangan lupa dikasih koma. Memisahkan anggota himpunan pakai koma. Paham sampai sini ya? Pembentuk makanan jadinya M-A-K-N, anggota himpunannya. Kenapa ini jumlahnya 4? Karena hanya ditulis 1 kali. Iya, kita jangan ngambilnya dari makanan ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya kalau ini ya. Ini masih salah, masih ada yang double gitu. Kenapa jumlah anggota adanya 4 ya dari sini nih, dari M-A-K-N. M 1, A 1, 2, K jadi 3, N 4. Jadi totalnya ada 4. Paham sampai sini ya? Menentukan anggota himpunan dari pembentuk kata dan jumlahnya ada berapa anggotanya. Jadi kalau kalimat, kata atau apapun itu dicek ada yang double nggak. Nah, gimana kalau dalam menentukan anggota himpunan dalam bentuk notasi matematika? Wow, contoh yang kedua, P sama dengan kurung kurawal X garis 2 kurang X kurang ada stripnya 13, X, E-nya E cantik, bilangan prima, kurung kurawal. Aduh, bacanya banyak banget. Bacanya gimana sih Pak Asror? Sedangkan pertanyaannya sama kayak yang di sebelah kiri. Tentukan himpunan P. Loh, ininya B sih. Harusnya NP ya. Nah. Dan banyaknya anggota. Baik, perhatikan. Ini P nih harusnya nih. Nah, ini P juga nih. Nah. Oke. Perhatikan ya. Kalau ada bentuk notasi seperti ini, yang kamu perhatikan adalah bilangan apa yang sedang dibicarakan. Bilangan apa yang sedang diminta. Di sini bilangan apa yang diminta? Prima. Prima. Bilangan prima tadi dimulai dari angka berapa? 2, 2, 3, 5, 7. 7. Awas, 9 bukan ya. 11, 13, dan seterusnya. Akan tetapi bilangan primanya dibatasi. Lihat batasannya yang kamu kurungin ini nih. Kalau bentuknya gini ya. Ini aja yang kamu perhatikan. Nah, sebentar. Ada yang ketutupan. Sebentar. Ini ketutupan nih. Nah, kamu tandain ininya. Kalau ada bentuk notasi seperti ini, ya, gores deh. Ya. Jadi, nanti kamu tandain ini ya sebagai batasannya. Jadi nggak semua bilangan prima yang akan dicantumkan ya.
Cara bacanya ketika kamu melihat ada angka 2, kemudian di sini kurang, ada tengah-tengahnya ada X, ada kurang, ini ada garisnya 13. Oke, perhatikan ya. Kalau ada X-nya di tengah-tengah angka seperti ini, cara bacanya adalah gampangnya antara. Tahu ya antara ya? Coba sebutkan bilangan prima antara 2 dan 13. 3, 5, 3, 5, 7, 11. 3, 5, 7, 11. Antara itu. Gampang ya. Pak, kenapa di sini ada 13? Ayo, ada yang bisa jawab kenapa di sini Pak Som menyantumkan 13 juga? Termasuk, Pak. Kenapa? Alasannya Ada yang tahu? Kenapa 13-nya Pak Som di jawaban ada juga? Kan tadi antara 3, 2, dan 13. 3, 5, 7, 11 kan udah antara. Kenapa 13-nya termasuk? karena ada batasannya. Batasan apa tuh? 13-nya termasuk batasan dari Ini ada 2 juga, kenapa nggak dimasukin? 13 dimasukin, tapi 2 nggak dimasukin. Ayo. karena carinya yang di atas 2, di atas 2. Di atas 2. Ada yang lain? Pendapatnya? Terima kasih, Khairan. Gampang banget padahal. Lebih gampang dari ngitung-ngitung kemarin. Ayo, ada yang tahu kenapa 13-nya dimasukkan, sedangkan 2-nya tidak? Belum ada yang nge nih. Baik. Hitungan kelima. Ada yang nge? Kenapa 13-nya dimasukkan kalau 2 tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, nggak ada yang bisa nih. Baiklah. Apa daya. Pak Soan beritahu, kenapa 13 dimasukkan? Ini dia yang menyebabkan 13 itu masuk. Teng, teng, teng. Pak Soan ganti warna. Warna hijau. Biru deh. Kenapa dia 13 masuk? Ini dia. Kenapa? Ayo. Kecil dari 13. Kurang tepat. Ada lagi? Hah? Kurang dari 13. Ada lagi tambahannya yang kurang tepat. Di bawah 13. Ada lagi kurang Sama tepat. dengan 13? Nah, ada tanda sama dengan. Ini kalau begini ada garis itu tandanya sama dengan. Lebih kecil sama dengan cara bacanya. Jadi lebih kecil sama. Jadi 13-nya ikut. Oke? Coba, kenapa 2 nggak diikut sertakan? Ada tanda garis bawahnya enggak? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Makanya 13 itu masuk. Yang 2-nya enggak. Gampangnya gitu. Kira-kira gampang nggak? Ya, gampang aja. Cuma Nah. harus ngertiin simbol-simbolnya aja. Pokoknya kalau ada garis bawahnya, tanda kurang atau tanda besar, itu batasannya ikut ya. Kalau nomor 2, batasan 2 ini kenapa nggak ikut? Karena tidak ada tanda garisnya. Hanya begini aja. Nah, ya. Paham ya? Makanya jawabannya antara 2 dan 13 itu 3, 5, 7, 11. 13-nya ikut karena ada tanda sama. Garis bawah di tanda kurangnya. Itu. Maka jumlah anggota yang tadi disampaikan di P itu ada 5. 3, 5, 7, 11, 13 ada 5 totalnya. Oke, Pak Asro kasih soal. Waduh, yang A, siapa yang mau jawab dulu nih? Guru Pak. yang membentuk kata lab school. Pak. Ya, ada berapa anggotanya? Apa aja? Sebutin. L, A, B, S, C, A, O. Dibacanya? Labsko. Labsko nih Pak Asro ganti-ganti nama Labsko di Labsko. Anggotanya ada berapa totalnya? 8. 8. Banyak kan? 7. 6 kekurangan. Hitung dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Bilang 7. Ini LABSCHO 7. Oke, yang kedua, bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli. Di sini tandanya cuman begini nih.
Nah, oke. Kalau tadi kan X-nya di tengah-tengah angka antara ya. Kalau ini langsung aja. X-nya yang kurang dari 13, sebutin. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, banyak banget. 9, 10, 11, 12. 13-nya ikut nggak? Tidak, Kak. Kenapa? Karena tidak ada simbol sama Ada dengan. simbol garis bawah. Nah, hati-hati itu ya. Jadi cuma sampai 12. Ingat tanda itunya. Kalau ada simbol garisnya, maka jumlah anggota yang di B ada, ini NB itu banyaknya ya, ada 12 anggota. Yang C, bilangan asli lagi. Ingat ya, 1, 2, 3 dimulainya ya. Dan seterusnya. Wow, ini ada X-nya di tengah-tengah antara 2 dan 10. Sebutkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10-nya nggak ikut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kenapa 2 dan 10-nya nggak ikut? Kagak ada garis bawah. Simbol garis bawah, Pak. Ya, masing-masing 2 dan 10 tidak ada garis bawahnya ya. Hanya kurang-kurang gitu aja ya. Maka anggotanya cuma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang P. Huruf-huruf yang membentuk kata matematika. Ayo. M, A, T, M-A-T, E, P-K, I, I-K. K. K-nya udah ada, A-nya juga ada. Jadi Matik. Nah, jadi ada berapa anggotanya ini? 7. 7. Banyak kan? 6. 6. Wah, ngitung dulu. Oke, lanjut Ki. Bilangan ganjil. Yang asli 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini mintanya yang kurang dari 13. Berarti berapa nih? 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11. 13-nya ikut nggak? Tidak. Enggak. Nah, karena nggak ada tanda Simbol. garisnya ya. Totalnya 6 lagi. R. Bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Awas nih batasannya. X-nya di tengah-tengah antara 2 dan 17. Kamu boleh langsung masukkan. 2-nya masuk apa enggak? Masuk. Masuk. Kenapa 2-nya masuk? Ada simbol sama dengan. Ya, di sini kalau kamu cek ada simbol sama dengannya nih ya. Makanya 2-nya masuk. Maka 2, 3, dimulainya dari 2, 3, 5, 7, 9 bukan ya? 11, 13, 15 bukan. 17-nya nggak ikut ya? 17, Pak. Woi, 17-nya nggak tanda sama dengannya. Oh, lupa. Ya, jadi jangan dimasukkan. Totalnya ada 6 lagi ya. Kak, kata juara jadi apa? Ayo. J-U-A-R. Juar, juar. Jadinya ada 4. Oh, gampang banget ini. L. Bilangan genap. Yang dimulai dari angka 2 ya genapnya ya. 2, 4, 6, 8. Bilangan asli. 10 dan seterusnya. 4, 6, 8, 10. Kurang dari 2, 10. 4, 6, 8, 10. Kenapa 10-nya ikut? Ada simbol garis bawah. Nah, ada garis bawahnya ya. Jadinya ada berapa nih? Ada 5 ya. 5. M terakhir. Ayo. Bilangan prima lagi. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 3, 7. 5, 7, 9 bukan? 11. Kenapa 2 dan 11-nya ikut? Ada garis Tanda sama dengan. Wah ya, masing-masing 2 dan 11-nya Ada 5. ada tanda sama dengannya, ya kan? Sehingga 2 dan 11 ikut, sama kayak 10 di atasnya ya. Itulah cara menentukan anggota himpunan dalam pembentuk kata dan notasi matematika. Kalau kamu udah bisa ini, wah himpunannya udah mantep. Ya, yang paling sulit adalah ini ya, menentukan bentuk notasi. Oke, cukup ya. Ada yang menanyakan? Silakan. Mudah banget ya. Nggak ada hitung-hitungan kan? Ya, enak kan? Lanjut. Wah, ini himpunan kosong. Tadi katakan bahwa himpunan kosong itu, kalau Andrew kan tadi bilang
Nggak ada, Pak, bilangan genap yang kurang dari 2. Kan bilangan genap paling kecil 2. Iya, karena nggak ada berarti kosong. Jadi kalau kamu cek nggak ada anggotanya, kosong. 1. Kenapa himpunan kosong? Karena Z gak ada temannya lagi. Nggak tahu Gak ada temennya. lanjutannya. Bukan begitu. Hari yang awalnya Z karena nggak ada kata sifatnya. Bukan itu. Kamu baca dulu. Himpunan nama hari dalam seminggu yang berawal huruf Z. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada. Minggu. Ada nggak? Enggak. Adanya Nah. S, R, J, dan S, S, R, K, J, S, M. Ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak ada yang berawal huruf Z. Ada juga Senin. Ya kan? Masa Senin, Selasa, Zerbo. Ya kan nggak ada berarti ya. Berarti kosong. Nggak ada yang awalan huruf Z. Yang kedua, kenapa di sini himpunan kosong? Himpunan nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf L. Ada nggak? tidak ada. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ada itu. Adanya cuma di tengah sama akhirnya. Ya, dimintanya di awal. Himpunan nama setahun yang berawal huruf R. Nggak ada ya. Desember nggak ada, artinya Desember. Berarti kosong. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Ada nggak? Nggak ada. Karena bilangan asli mulanya dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kurang dari 1, ada nggak tuh? Nggak ada, Pak. Berarti kosong. Bilangan caca yang kurang dari 0. Bilangan caca kan yang paling kecil adalah 0. Kalau kurang dari 0, nggak ada, kosong. Nah, ayo, kenapa ini bilangan prima antara 7 dan 11 kosong? Ada nggak? Karena 9 tidak termasuk bilangan prima. Ya, kalau bilangan antara 7 dan 11 kan 8, 9, 10 ya? Ya kan? Ini bilangan prima bukan 8, 9, 10. Bukan. Ya nggak? Nggak ada ya. Artinya kalau nggak ada primanya ya, maka pernyataan ini kosong. Nggak ada bilangan prima antara 7 dan 11. Bilangan prima yang kurang dari 2. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2 ya. 2 kan? Maka kalau dibilang bilangan prima kurang dari 2 kan nggak ada anggotanya, maka kosong. Sama kayak siswa SMP Laskul Cibur yang umurnya kurang dari 10 tahun, itu nggak ada siswa yang umurnya kurang dari 9 tahun. Adanya yang di SD sama TK. Yang di SD, yang di TK ya. Makanya kosong. Oke. Pertanyaan pasal selanjutnya. Ting ting. Oke, jawab. Mana yang merupakan himpunan kosong? Ini ada ya. Ini bukan. Ini Bukan. bukan. Karena ada Venus. 3, Ini ya. nggak ada ya bulan di awal huruf B ya. Adanya Minggu. nah, Minggu. Caca, iya, Caca kurang dari 1 ada ya? 0 ya? Ya. Ada. Jadi bukan. Ya. Yang genap. Bilang prima yang genap ada yaitu 2, ya kan? Oh ya 2 ya. Ada ini yaitu 0. Maka Himpunan bilangan asli kurang dari Ya. 2 ada. ada Satu. satu. Maka bukan. Himpunan nama planet yang bertata surya yang berapa? Y ada ya, Jupiter. Maka bukan. Ini bilangan ganjil yang habis bagi 2 ada nggak? Enggak. Ya. Enggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Ya kosong ya. Iya Enggak kosong. ada. Ada bilangan genap yang habis dibagi 3. Maksudnya yang atas enggak ada, tadi yang ganjil. Oh, ini kosong apa nggak nih yang 9? Ada ya? Ada yaitu 6, 12, 16, 24. Bisa bagi 3 kan? Maka ini bukan. Ya. Itu ya. Oke, selanjutnya. Ding ding. Himpunan semesta. Himpunan semesta. Oke, himpunan semesta itu adalah nama dari anggotanya. Contohnya kuda, kambing, sapi, kerbau. Pastor akan namakan himpunan semestanya adalah himpunan hewan berkaki 4. Setuju atau tidak? Kuda, kambing, sapi, kerbau itu hewan berkaki 4. Ya. Berarti betul dong. Ya. Ada lagi yang bisa kamu namakan dari keempat hewan ini? Hewan yang memakan rumput.
Hewan pemakan rumput. Setuju? Setuju. Betul. Ada lagi? Selain hewan pemakan rumput dan berkaki 4? Mamalia bukan sih? Hewan mamania. Termasuk hewan Yang nggak ada adalah mama khairan ya. Hey! Mamalia adanya ya. Termasuk. Ada lagi selain mamalia, rumput, dan berkaki 4? Banyak ya. Bisa kamu isi ya. Kemudian gini matematikanya nih. P adalah himpunan bilangan genap. Kamu cek. 2, 4, 6, 8. Dan genap bukan? Betul ya? Dan kurang dari 10. Maka ini nama semesta dari angka 2, 4, 6, 8 adalah himpunan bilangan genap. Kurang dari 10. Oke, Yangki. Kira-kira himpunan nama bilangan apa? Ayo. Bilangan? Ganjil. Oke, udah betul bilang ganjilnya. Boleh dilengkapi? Kurang dari? 10. Kurang dari 11. 11, yang 10 ya. Kan ganjil kan 11. R, bilangan apa himpunannya? 5. Himpunan bilangan? Prima. Prima ya. Oke, primanya yang kurang dari? 23. 21 ganjil. Nah, S, bilangan apa? Genep. Bilangan? Yang Genap. kurang Ayo. dari 20 dan lebih dari 4. Oke, bisa lebih gampang kalimatnya antara aja. Antara 4 Antara 4 dan 20. 20. Oke, boleh kayak gitu kalimatnya. Bukan 20, 18. Oh iya, 18. Kok kenapa ikutin 20, Pastor ya? Alah, heran nih. Oke, makasih ya. 4 dan 18. Ya udah, itu tentang materi hari ini. Himpunan semesta dan masih banyak sebenarnya ya. Ya ini sama aja kayak tadi ya. Yang nomor A, himpunan bilangan asli itu ya. Kurang dari 6. Ini nih ya. Ini himpunan bilangan caca kurang dari 5. Ini himpunan bilangan kuadrat ya. 1, 4, 9 itu bilangan kuadrat berpangkat 2. Ini himpunan bilangan prima. Ini himpunan bilangan genap. Tinggal kasih batasan aja kurang atau antara. Ini bilangan prima antara 3 dan 17. Ini bilangan prima juga. Ini bilangan genap. Ini bilangan ganjil. Udah gitu doang. Ya, selesai. Ada yang bertanyakan? Silakan.